Menentukan anggaran kampanye yang efektif, ya ini wajib dan pasti. Karena apalagi bisnis kita masih pemula, kita harus benar-benar efektif banget dalam biaya atau iklan. Istilahnya mungkin kalau teman-teman sering dengar namanya bakar uang ya. Jangan sampai kita bakar uang untuk iklan ini terlalu berlebihan dan kebanyakan. Akhirnya untuk biaya yang lain kita tidak begitu perhatikan. Padahal mungkin bidang-bidang lain masih perlu biaya-biaya lain. Nah, di sisi lain pun memang kita harus membuat sebuah efektif biaya yang sangat-sangat, gimana dengan caranya mengeluarkan uang 50.000 sampai dengan 100.000 buat iklan, namun bisa mendapatkan ROI-nya sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, contohnya dari 100.000 yang kita keluarkan, targetnya berapa? Misalkan mendapat 300.000 dari 100.000 iklan yang kita keluarkan, kita dapat ada baik itu customer akuisisi ataupun new customer ataupun juga loyal customer, bisa ada yang belanja di produk kita sebanyak 300.000 atau 500.000. Nah, itu berarti efektif biaya iklan kita. Tapi kalau kita mengeluarkan biaya 100.000 namun yang belanja cuma 50.000, ya kita masih tekor. Tapi di awal-awal nggak apa-apa ya, namanya juga kita masih belajar. Tapi itu jangan menjadi keterusan atau continue. Setiap bulan selalu menombok seperti itu, jangan. Usahakan ketika teman-teman pertama kali mengeluarkan budget iklan dari 20.000 dulu aja, nggak usah gede-gede dulu. Kemudian coba evaluasi dari iklan yang udah kita keluarkan. Dari 20.000 berapa kita mendapatkan return, berapa kita mendapatkan pembeli baru, berapa kita mendapatkan pembeli lamanya. Nah, itu bisa kita ukur. Nah, dari sana saya yakin teman-teman akan menemukan sebuah formula ataupun habit, kebiasaan atau pola-pola tertentu yang ini nantinya menjadi modal teman-teman buat membuat sebuah iklan yang baik, kemudian biayanya juga efektif dan efisien. Nah, pertama tentukan tujuan kampanyenya dulu. Apakah tujuan kita meningkatkan penjualan? Ya, kita mengeluarkan sebuah iklan ini, apakah ini untuk meningkatkan penjualan atau meningkatkan awareness merek atau mendapatkan prospek baru? Ini tujuannya beda-beda, sehingga isi kontennya pun juga akan beda-beda, sehingga targetnya pun juga akan berbeda-beda. Nggak sama semuanya. Ya, nah sehingga teman-teman dengan menetapkan tujuan ini, jadi dari konsep iklannya, terus kemudian target audiensnya, kemudian konsep iklannya, kemudian kapankah kita harus mengeluarkan iklan tersebut, ini akan berbeda-beda. Jadi tujuan dari kampanye ini sangat penting di awal. Oke, kemudian batasan anggaran harian. Nah, di platform PPC seperti Google Ads ataupun yang lainnya ya, tetapkan batas harian pada tingkat yang nyaman dan sesuai dengan anggaran total kita. Ini membantu mencegah pengeluaran yang tidak terkendali. Nah, di platformnya Google Ads, teman-teman itu bisa membatasi anggaran kira-kira berapa yang ingin teman-teman keluarkan hariannya. Contoh misalkan gini ya, budget saya 5 juta buat iklan baju. Nah, perharinya saya mau mengeluarkan untuk budget iklannya itu berapa dari 5 juta ini. Misalkan per hari 200.000. Ya udah, begitu 200.000 maka itu akan di stop biayanya. Maka budget kita tadi sudah berkurang dari 5 juta, sudah berkurang 200.000, tinggal 4.800.000. Besoknya budget kita bikin lagi 200.000, kita anggarkan 200.000. Nah, sehingga besok sudah kepotong lagi tuh budget anggaran kita jadi 4.600.000. Terus setiap hari. Nah, kita bisa bikin sehingga kita nggak boncos. Ya, kalau kita loss, kita punya budget 5 juta, kemudian kita tidak anggarkan harian, kita loss. Banyak orang yang klik tapi nggak belanja. Klik cuma ngelihat doang, cuma iseng, kan sayang. Nah, artinya dengan kita melakukan budget harian 200.000 tadi, itu selalu kita evaluasi. Misalkan hari Kamis yang ngeklik 20,
hari Jumat yang ngeklik 10, hari Sabtu yang ngeklik 30, hari Minggu yang ngeklik 50. Loh, kok ini bisa berbeda? Nah, dari sini bisa kita analisa dari insight-nya. Nah, kalau kita nggak batasi kayak gitu, satu, kita sulit analisa hariannya. Kemudian kedua, budget kita 5 juta tadi itu akan cepat habis. Karena akan loss, tidak dibudgetkan hariannya. Nah, tidak ada batasan harian maksudnya. Nah, oke, yang ketiga, lakukan penelitian pasar. Gunakan alat penelitian dan analisis untuk memahami biaya per klik ya, atau CPC. CPC ini cost per klik. Dan tingkat persaingan untuk kata kunci relevan di pasar kita. Ingat tadi, jadi nggak semua kata kunci bisa kita pergunakan. Apalagi bisnis kita masih bisnis kecil gitu ya. Terus kemudian kita pakai kata kunci yang sudah terbiasa dipergunakan oleh bisnis-bisnis besar. Nah, biasanya ini tidak berhasil bekerja dengan baik. Nah, kita harus tahu strateginya ini. Ya, terus kemudian pantau ROI dan adjustment. Pantau return on investment kita secara teratur. Jika ROI tidak memenuhi harapan, pertimbangan untuk mengoptimalkan strategi kampanye atau menyesuaikan anggaran. Nah, enaknya sekarang begitu ya. Jadi harian aja kita udah bisa memantau, kita sudah bisa menganalisa. Harian aja kita udah bisa membuat strategi yang berbeda-beda gitu. Seperti kayak tadi saya bilang, hari ini yang ngeklik ada 20, besok Jumat ada 30, terus kemudian di hari Sabtu ada 50, kemudian di hari Minggu ada 100. Wah, ini kenapa nih, kok kenapa beda-beda? Ya, terus kemudian kebanyakan ngekliknya di jam berapa aja, kita bisa telusuri. Sehingga teman-teman pasti akan memiliki strategi, dan ini bukan sesuatu hal yang susah ya. Nggak sesuatu hal yang mudah, nggak sesuatu hal yang susah, dan ini mudah untuk kita lakukan.